Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke part 3, di mana kita akan belajar tentang routing dan controller. Apa itu routing? Routing itu sebenarnya di dalam Laravel itu semua request akan diolah oleh root. Jadi saat kita mengakses, umpamanya belajar .ts ini root, maka file root akan melakukan mappingnya. Di mana file rootnya teman-teman bisa lihat di folder root. Terus web ya, untuk web ini untuk yang diakses melalui web, kalau yang dari API ada di API sini ya. Oke, kita akan belajar yang web ini. Jadi saat teman-teman melakukan request slash ini berupa metode get, maka dia akan menjalankan return view welcome. Jadi dia akan memanggil view welcome. Jadi ini sebenarnya untuk yang ini sebenarnya ada slash-nya gini ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman umpamanya teman-teman ganti di sini dengan debug seperti ini, dd works seperti ini umpamanya, kita refresh maka dia akan keluarnya seperti ini. Oke. Kemudian kita akan buat root baru, get, buat umpamanya new, home ini aja ya, home, arahkan ke function, ini adalah halaman home. Dia akan bekerja seperti ini, it works. Jadi kita sudah bisa melakukan routing gets ya. Oke, lalu sekarang bagaimana jika kita ada sebuah parameter yang akan kita lempar? Saya kembalikan dulu ke yang awal ya. Gimana kalau kita punya sebuah parameter yang harus kita lempar di view, di action ini ya. Saya dulu, umpamanya kita punya umpamanya home slash, kemudian di sini kita akan ada namanya ID. Maka kita akan memparsingnya di sini. Kita masuk $ID dan kita panggil seperti ini. Kita save, terus kita jalankan. Nah, not found. Karena apa? Karena dia tidak ada slash. Tadi kan udah kita hapus ya slashnya. Sekarang ada home gini ya. Jadi dia not found. Kita home, harusnya dia juga not found. Kita enter. Nah, lihat kita not found lagi kan? Karena untuk root home sendiri itu ada parameter yang dibutuhkan. Jadi kita harus menambahkan sesuatu di sini, umpamanya ID-nya 100. Maka dia baru keluar 100. Pertanyaannya adalah bagaimana jika parameter ID ini kita buat opsional. Jadi kalau kita jalankan home, dia tetap akan keluar hasilnya, bukan 404 not found seperti ini. Maka yang harus kita lakukan adalah menambahkan tanda tanya di belakang nama parameter seperti ini. Jadi, ini kita buat import to view argument to function bla 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 bla. Nah, mengapa keluar error seperti ini? Karena di sini kita minta ID, sedangkan waktu kita melakukan request tidak ada ID-nya. Maka kita harus memberikan default value terhadap ID ini. Namanya default. Jadi kita langsung ketik aja ya di sini ID, harusnya keluar default seperti ini. Nah, kita akan keluar. Jadi untuk basic routing saya rasa sampai di situ aja. Kemudian kita akan mengarah ke controller. Mengapa saya menjelaskan routing kemudian dilanjut controller? Karena routing kita juga bisa memanggil controller. Karena bayangkan jika di sini ada beberapa logic yang sangat panjang, ini kan logic perintah kita atau actionnya cuma return
view saja ya, return view saja, saya hapus dulu. Nah, cuma return view saja. Bagaimana jika banyak perintah yang ada di action dari root itu sendiri? Maka kita butuh satu file namanya controllers. Jadi saya sudah menjelaskan kalau Laravel ini menganut sistem design pattern MVC ya. C-nya sendiri itu adalah controllers. Oke. Jadi bagaimana cara kita create controller? Kita bisa menggunakan perintah PHP artisan make controller, kemudian nama controller kita. Umpamanya nama controller kita adalah public controller. Nah, di sini kita buka file controller ya. Sini kan belum ada nih public controller. Nah, saat ini kita enter, maka dia akan membuat sebuah controller bernama public controller seperti ini. Controller created successfully. Nah, ini adalah controller yang sudah kita buat. Nah, kita coba buat function di sini. Public function index. Nah, ini samakan dengan ini, dia akan hanya mereturn view welcome. Return view welcome. Nah, kita masukkan ini request. Setelah request kita masukkan dependensi injection di sini ya. Request. Lalu bagaimana memanggilnya di sini di file root? Maka ada dua cara sebenarnya, ada dua cara. Kita pakai cara yang susah dulu ya, cara yang ribet untuk dibaca. Kita hapus ini, kita buat array di sini. Sama kita panggil controller ini. Controller sendiri namanya adalah public controller dengan namespace app http controllers. Jadi kita buat backslash sesuai namespace-nya app http controllers. Terus baru nama controllernya public controller 2.2 kelas koma. Nah, setelah kita manggil kelasnya, controllernya, kita masukkan parameter keduanya adalah nama metodenya, yaitu index. Masukkan index. Ini kita coba kita buka belajar.test. Nah, dia akan tetap return seperti ini. Nah, untuk melihat hasil yang lebih pastinya apakah controller kita bekerja, kita debug aja di sini dengan perintah dd. Ini helpernya di Laravel ya, dd. Ini dari public controller. Coba. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana cara kita seperti tadi? Cara kita kalau ada ada parameternya. Kita copy aja. Ini kita namanya seperti tadi, jangan home-nya jangan ini. Kita dari sini home. Nah, home kemudian ID-nya. Jadi kita buat mandatory atau required. Nah, di sini kita ganti jadi home. Kita running sini home. Nah, dia not found. Kenapa not found? Karena metodenya tidak ditemukan di sini. Maka kita harus buat public function home dependency and request, siapa tahu butuh nanti request sama ID, karena kita melempar parameter ID, kita dd aja ID. Oh sorry, ini titik koma yang belum.
font. Oke, kita kasih 100. Nah, maka dia berhasil seperti itu. Ya, ini cara yang panjang ya. Bukan panjang sih sebenarnya, justru lebih pendek, cuma akan nanti kalau banyak, umpamanya kita punya banyak root, maka lihat agak susah ini ya membacanya ya. Saya percaya kalau programmer yang bagus itu adalah yang codingannya bukan cuma bisa dibaca oleh bisa dimengerti oleh komputer, tapi juga bisa dimengerti oleh sesama programmer. Jadi kita import dulu di sini dengan perintah use, terus namespace-nya app controller, http dulu, http controllers public controllers. Oke. Nah, di sini maka kita tidak butuh lagi yang namanya namespace-nya di sini. Berhasil. Bagaimana dengan slash-nya? Ini juga berhasil. Oke. Sebenarnya kita juga bisa lagi memberi alias di sini. Namanya kita public gitu aja. Public namanya ya. Public page. Ini kita ubah public page. Maka hasilnya akan sama saja. Home 100. Oke. Kalau ini kita coba lagi, umpamanya ini opsional 100, maka bisa kalau home doang. Error. Kenapa error? Ya seperti tadi ya, kita harus memberikan definisi dulu di sini. Kita kasih false. Nah, hasilnya adalah false. Berikutnya adalah kita akan balik lagi, setelah controller berhasil, kita balik lagi ke routing ya. Ada beberapa yang harus saya jelaskan lagi untuk routing. Kita kasih return di sini. Nah, akan menamakan routing ini. Bagaimana caranya? Kita kasih di sini name. Kita kasih nama, umpamanya get titik home. Get home. Get titik home titik get. Kita kasih nama home titik get. Di sini kita kasih nama home titik get titik param. Ada paramnya, itu aja ya. Intinya apa? Nah, waktu di sini nanti cara memanggilnya di sini adalah kita tinggal masukkan root. Nah, kita tinggal masukkan name-nya. Ini apa tadi? Home get. Nah, jadi ya. Maka waktu kita masuk indeks, dia akan mengeluarkan URL dari home get itu sendiri, yaitu http belajar tes. Kita simpan ini di variabel, namanya kita kasih nama home URL gitu ya. Home URL. Terus kita akan kirim ke view kita dengan cara kita kasih array di sini. Kita kasih nama home URL. Home URL. Lalu kita buka file welcome. Jadi kita sedikit menyentuh bab views ya, tapi nggak terlalu deep. Kita masuk views, kita masuk welcome. Nah, di sini ya. Umpamanya kita masuk ke documentation. Nah, di sini kan documentation ngarahnya ke laravel.com docs ya. Saya akan ubah ke home URL. Nah, umpamanya kita home URL. Kalau ini adalah
template blade ya, template engine blade. Jadi untuk menulis variabelnya kita menggunakan kurung kurawal 2 kali dan kurung kurawal tutup 2 kali juga. Untuk lebih lengkapnya nanti ada di bab tentang views. Nah, ini udah kita ganti, kita coba baca tes. Dia akan mengarah ke sini. Jadi tetap ke sini ya. Pokoknya kita mau rubah si itu ke ini, home get param. Kita copy aja, kita masukkan sini. Ini kita refresh, coba kita klik, nah, dia masuk post. Sedangkan kalau home ini kan tadi kita ada opsionalnya ya, ada opsional 100. Bagaimana cara memparsinya? 100 ini di sini kita ini namanya 999. Kita run lagi, kita klik, dia ke 999 seperti itu. Jadi fungsinya kenapa kita harus menamakan ini? Jadi kan kita ada waktu project kita udah besar, terus di sini gimana di views-nya kita memanggil sebuah URL. Ya, jadi sebenarnya waktu teman-teman manggil ini URL seperti ini juga sebenarnya bisa home, umpamanya home gitu ya. Nah, bisa kan. Tapi kan ada suatu saat umpamanya ini kita ganti, umpamanya namanya bukan home tapi post umpamanya. URL kita post. Nah, teman-teman juga harus mengganti di sini yaitu post ini kan. Oke. Mengganti post. Nah, bayangkan kalau ternyata /home ini ada di lebih dari 10 file umpamanya. Jadi teman-teman harus memilah satu-satu mana sih URL yang pakai /home seperti itu. Nah, sedangkan kalau teman-teman pakai yang routing yang dinamai tadi, nggak peduli ini mau ganti nama apa aja, maka dia akan mengikuti seperti itu. Jadi, coba lihat, ini sekarang jadi post, umpamanya gini, kita ganti lagi ke home. Ya, itulah gunanya menamai routing kita dengan nama yang unik. Oke, sampai di sini dulu penjelasan routing dan controller dan sedikit tentang views. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.